Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Iin Edina Arif dengan NIM 2103055010006. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai stunting dengan judul jurnal rujukan permasalahan stunting dan pencegahannya. Baik, identitas jurnal yang saya review yaitu ditulis oleh Kinanti Rahmadita. Kemudian jurnal ini merupakan jurnal ilmiah kesehatan Sakti Husada dengan halaman 225 sampai 229 dan volume 11 nomor 1. Kemudian jurnal ini diterbitkan pada 1 Juni 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan studi literatur dari berbagai jurnal internasional dan nasional, di mana metode ini berupaya untuk meringkas kondisi pemahaman terkini tentang suatu topik. Baik, yang pertama pengertian stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Kemudian prevalensi stunting di Indonesia, di mana pada tahun 2015 di mana pada tahun 2015 angka stunting sebesar 36,4%. Artinya, lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita mengalami masalah gizi di mana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Stunting tersebut berada di atas ambang yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Namun, berdasarkan pantauan status gizi atau PSG pada tahun 2017, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%. Angka tersebut terdiri dari 9,8 masuk kategori sangat pendek dan 19,8% masuk dalam kategori pendek. Kemudian pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali melakukan riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes tentang prevalensi stunting. Berdasarkan penelitian tersebut, angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2018 menjadi 30,8 pada tahun 2018. Kemudian ada penilaian status gizi dengan cara antropometri. Penilaian status gizi pada balita yang paling umum yang digunakan adalah penilaian status gizi antropometri. Secara umum, antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Beberapa indeks yang digunakan adalah berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, di mana untuk tinggi badan menurut umur dinyatakan dengan standar deviasi unit atau Z-score -2 standar deviasi sampai dengan -3 standar deviasi. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat stunting, yang pertama ada kesakitan. Ini disebabkan karena anak yang stunting memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Akibatnya, anak yang stunting lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Kemudian yang kedua ada kematian. Stunting menyebabkan perkembangan yang terlambat, sistem imun yang rendah mengakibatkan anak mudah sakit, hingga penurunan sistem fungsi kognitif di mana hal ini dapat menyebabkan kematian pada bayi atau balita.
Kemudian yang ketiga, ada hambatan. Hambatan yang dimaksud di sini adalah hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Ini disebabkan karena kekurangan gizi kronik akan menghambat pertumbuhan otot. Anak stunting terlihat juga lebih mudah lelah dan tidak selincah anak pada umumnya. Dampaknya, anak memiliki risiko besar obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan sehari-hari. Kemudian cara mengurangi angka stunting di Indonesia, yang pertama menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema Bersama Cegah Stunting pada 28 Maret 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta. Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk merencanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten atau kota prioritas dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Diharapkan atas segala upaya pencegahan stunting akan ada terus kemajuan untuk menurunnya angka tersebut dan dibarengi dengan adanya komitmen serius antara pemerintah dan masyarakat untuk menuntaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua ada program Sustainable Development Goals atau SDGs yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam targetnya diharapkan pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting pada balita. Dan juga Indonesia yang telah bergabung dalam gerakan Scaling Up Nutrition atau SWN Movements. Di Indonesia dikenal dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan atau gerakan 1000 HPK. Gerakan ini bertujuan mempercepat perbaikan gizi untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Gerakan ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan untuk bekerja sama menurunkan prevalensi stunting serta bentuk-bentuk kurang gizi lainnya di Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan, prevalensi balita pendek selanjutnya akan diperoleh dari hasil Riskesdas pada 2018 yang juga menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Survei PSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian program. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun, prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Diharapkan angka stunting akan terus menurun dari waktu ke waktu agar segala rancangan yang telah dibuat pemerintah menghasilkan hasil yang baik. Dengan menurunnya angka prevalensi stunting, artinya masyarakat dan pemerintah berhasil melakukan intervensi yang telah dilaksanakan bersama. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.